Nama saya Amrul Zaki Anoval dari nomor absen 5. Saya Lavinia Dana Azra Putri, nomor absen 17. Nama saya Muhammad Zakir Lambang, nomor absen 19. Dan nama saya Salsabila Nabilusna, nomor absen 27. Nama saya Surya Ajila Roko, nomor absen 33. Nama saya Safa Zara, nomor absen 29. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak dari SMA 1 Ponorogo. Silsilah Mbah Kiai Haji Ibrahim Bedi ini, beliau adalah putra Mbah Kiai Haji Imam Ghazali Cokro Menggalan. Nah, Mbah Kiai Haji Cokro Menggalan, Mbah Kiai Ghazali itu adalah putra Mbah Nawawi Majasem. Majasem itu adalah desanya Madusari. Mbah Nawawi adalah putra Mbah Kiai Khatib Anom Sri Gading Kalangget Tulungagung. Tulungagung. Kemudian Mbah Khatib Anom adalah putra Mbah Kiai Anom Besari Kuncen Mejayan Madiun. Ini silsilah Kiai Haji Ibrahim ini sampai kepada Mbah Anom Besari, Kiai Anom Besari Kuncen Madiun. Kalau ke atas nanti juga ada. Nah, ini silsilah ke atas Kiai Haji Ibrahim Bedi. Mbah Kiai Haji Ibrahim itu menempuh pendidikan agama yaitu di Tegasari. Kemudian kepada bapaknya sendiri, Kiai Haji Imam Ghazali Cokro Menggalan, sambil menghafal Al-Quran di Cokro Menggalan. Karena Mbah Kiai Haji Imam Ghazali itu adalah termasuk orang yang awal-awalnya hafal Al-Quran di daerah Ponorogo, sehingga putranya ini Mbah Kiai Ibrahim itu putranya Mbah Ghazali itu juga menimba ilmu ke Mbah Kiai Haji Imam Ghazali Cokro Menggalan, juga menghafal Al-Quran. Nah, ini Mbah Kiai Haji Ibrahim Imam Ghazali. Saya teruskan tadi untuk ilmu tadi masih ada lagi kelanjutannya. Beliau juga menempuh pendidikan di Ijaz Mekah selama 7 tahun karena dia melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu perjalanannya 7 bulan. Dari Surabaya sampai ke Jeddah itu naik kapal, sehingga daripada 7 bulan itu waktu yang lama, untuk itu di sana digunakan untuk mendalami ilmu Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran juga, menulis kitab-kitab kuning kepada ulama-ulama Hijaz di Mekah. Kemudian tentang pertanyaan dari adik dari SMA 1 Ponorogo tentang penyebaran agama Islam di daerah
khususnya di daerah sini di Purworejo, umumnya di Ponorogo. Beliau ini mendirikan pesantren. Dulunya pesantren itu cuma apa? Bentuknya sederhana, cuma berbentuk bambu ya, bambu seperti apa ya sekarang ya ada itu pesantren yang rangkanya bambu, kemudian dihuni oleh para santri. Ada yang santrinya dari Magelang ya, ada yang Begenden, ada yang Banyuwangi, sambil beliau menulis Al-Quran itu mengajar. Sampai ada santrinya itu yang meninggal di pesantren ini, itu namanya Mbah Muslim atau Mbah Kombong, itu dimakamkan lagi. Makam pertama kali itu Mbah Muslim di daerah Media, ada di sini pertama. Itu santrinya Mbah Kiai Ibrahim, mendirikan pesantren, kemudian mendirikan masjid. Masjid pertama yang didirikan adalah Masjid Bedi ini. Masjid Bedi ini bentuknya seperti ini bentuknya, cuma ada perubahan sedikit ini. Kalau sana ya kayunya tetap seperti itu, bangunnya seperti itu. Yang kedua yaitu juga mendirikan masjid itu bersama anak menantunya, namanya Haji Umar. Ya, Mbah Ibrahim punya anak perempuan namanya Zainab, nikah dengan Mbah Haji Umar di sebelah barat terminal. Namanya sekarang Masjid Miftahul Huda. Itu masjid kedua dibangun oleh Mbah Haji Ibrahim. Ini yang kedua, itu namanya Masjid Miftahul Huda, utara jalan sebelah barat terminal. Itu masuk Dukuh Tamangan, desanya Purworejo. Yang ketiga juga mendirikan masjid di Dukuh Mbah Kala, karena beliau ikut anak yang kakung, anak putra namanya Mbah siapa itu pokoknya anak laki-laki berada di desa Bakalan sana, mendirikan masjid namanya Mbah Kiai Haji Ridwan. Itu putra Mbah Ibrahim hanya satu yang kakung, yang lainnya itu perempuan. Nah, terus ikut di Bakalan sana terus mendirikan masjid namanya Masjid Al Ibrahim. Di sana Masjid Al Ibrahim namanya. Kalau di sini ini berdiri Masjid Ibrahim Al Ghazali. Jadi pertama mendirikan Masjid Ibrahim Al Ghazali ini, yang kedua mendirikan Masjid Miftahul Huda di Tamangan itu sebelah barat terminal. Yang ketiga mendirikan Masjid Al Ibrahim. Ya, ini penyebaran agama Islam di daerah sini, Ibrahim termasuk. Kemudian tanah wakaf, ini tanah wakaf Ibrahim, termasuk syariah itu. Yang sebelah ini syariah keluarga, barat masjid, ini yang sebelah sana untuk umum, untuk siapa saja yang muslim ya, yang muslim, jadi makam muslim. Itu termasuk peninggalan Mbah Kiai Ibrahim. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah peninggalan kitab-kitab yang ada di Irak. Jadi bukti daripada Mbah Kiai Ibrahim itu sangat mencintai Quran dan menulis kitab. Sebab apa? Sebab zaman dulu memang ya, zaman Belanda yang diajarkan oleh kiai itu huruf pegon. Jadi kiai itu dulu mengajar tuh namanya huruf miring, namanya huruf pegon. Jadi umpamanya menulis alhamdulillah, sekali puji, berlillahi bagaimana Allah itu miring, tulisannya miring zaman dulu itu ya. Ini namanya tulisan pegon. Nah, ini penyebaran Islam oleh Mbah Kiai. Nah, ini Anda tanya, katanya konon dulu itu zaman perang Diponegoro ya, perang Diponegoro itu, jadi sehingga ajaran Islam itu akan dijadikan dengan apa? Dijadikan pendidikan oleh Belanda. Kalau dulu SD, SR ya, dulu sekolah rakyat dan itu ada
penyerangan dari Belanda. Jadi termasuk ada orang yang dari Magelang itu ada yang dimakamkan di sini itu ya lari dari mana? Dari Magelang terus ikut Mbah Ibrahim. Hambatannya zaman dulu memang sepertinya oleh Belanda itu dilarang, urut-urut Arab maupun urut-urut Kristen ini diajarkan sehingga dianggap mengganggu stabilitas daripada pemerintah Belanda. Ini hambatannya seperti itu kira-kira. Ya ini selain masjid itu tadi sudah saya katakan, selain masjid ya tanah peninggalan ya untuk persarian umum. Kemudian tanah peninggalan ini sekitar masjid ini. Kemudian yang untuk TPG itu ya tanah-tanah wakaf. Kemudian yang menulis Al-Quran itu tadi peninggalan ya ini peninggalan Mbah Haji dan antara lain ya seperti itu. Jadi ya ini akhir-akhir ini memang banyak ya, terutama kalau musim liburan itu kadang-kadang sekarang kan ada semacam gerakan atau timbul dalam hati untuk ziarah makom daripada pemuka-pemuka agama di Ponorogo. Contohnya di Tegasari, di Babatan, di Sukosari Ndanyang, terus Bedi. Ini termasuk destinasi untuk ziarah makom. Itu terutama kalau menjelang puasa memang ramai. Kalau tidak menjelang puasa itu biasanya ya waktu-waktu libur menjelang Muharram. Kadang-kadang malam itu kadang-kadang hafid itu ya datang ngaji. Itu di belakang masjid itu kan ada joglo itu ya, dan itu ada lampunya. Kadang-kadang ya ngaji di situ ngalap barokah ya, karena Mbah Ibrahim itu termasuk pertama-tama yang hafal Al-Quran di daerah ini daerah Ponorogo. Ya kedepannya diharapkan kita bisa merawat dengan sebaik-baiknya, karena beliau adalah termasuk yang babat penyebaran agama Islam di daerah Ponorogo Utara ini. Bisa merawat dengan sebaik-baiknya, dan sebagai kita anak cucu masyarakat juga itu menghargai daripada perjuangan daripada para ulama zaman dahulu. Ya harapan kami sebagai orang tua pada adik-adik, pada anak-anak muda itu bisa menghargai sejarah, bisa menghayati daripada sejarah. Sebab sebab sejarah itu penting. Kalau orang mau menghargai daripada jerih payah ya para leluhur kita, itu tentu saja kita merasa senang melanjutkan dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada mbah-mbah kita, pendahulu kita ini bisa kita meneruskan. Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa yang bisa menghargai sejarah lah ya, negara itu akan maju, masyarakat itu akan maju. Jadi kita bisa meneruskan dan menghargai sejarah daripada orang-orang yang telah menyebarkan, khususnya ya penyebaran agama Islam di daerah Ponorogo Utara.